Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, prevalensi TBC di Indonesia masih cukup tinggi, dengan jumlah kasus yang dilaporkan mencapai lebih dari 400.000 pada tahun 2020, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021. Meskipun telah dilakukan upaya pencegahan dan pengobatan TBC melalui program-program nasional, seperti program pengendalian tuberkulosis, P2TB, masih terdapat hambatan dalam mendeteksi kasus TBC secara dini dan memberikan edukasi yang efektif kepada masyarakat. Penelitian oleh Rintiswati et al. 2019, menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang gejala, penularan, dan pencegahan TBC menjadi faktor utama yang menyebabkan keterlambatan dalam mencari bantuan medis. Selain itu, sistem screening yang saat ini digunakan cenderung membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar, sehingga tidak efisien dalam mendeteksi kasus TBC secara tepat waktu. Gerakan edukasi dan screening TBC lintas program membawa beberapa inovasi yang memberikan manfaat signifikan dalam penanganan tuberkulosis, TBC, di Indonesia. Salah satu inovasi utama adalah pendekatan holistik dalam edukasi dan screening TBC. Pendekatan ini melibatkan berbagai program, seperti program kesehatan masyarakat, program pendidikan, program sosial, dan program komunitas. Dengan pendekatan holistik, tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman yang komprehensif tentang TBC kepada masyarakat, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya screening, dan mengintegrasikan upaya penanganan TBC di berbagai sektor. Selain itu, gerakan edukasi dan screening TBC lintas program juga menggunakan teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas screening TBC. Salah satu contohnya adalah penggunaan aplikasi seluler khusus yang memfasilitasi proses pendaftaran, penyuluhan edukasi, dan pendeteksian awal TBC. Teknologi ini memungkinkan akses yang lebih mudah bagi masyarakat, mempercepat proses identifikasi kasus TBC, dan memfasilitasi pengumpulan data secara real-time, yang semuanya berkontribusi pada efisiensi screening dan penanganan TBC secara keseluruhan. Untuk itu dibuatlah inovasi Gaspol TB atau yang dikenal dengan Gerakan Edukasi dan Screening TBC Lintas Program. Tujuan inovasi Gaspol TB adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai penyakit TB, meningkatkan jumlah pasien yang di-screening TBC sehingga dapat meningkatkan notifikasi TBC, meningkatkan jumlah pasien TB yang menjalani pengobatan TB, treatment coverage, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penanganan kasus TB yang lebih optimal. Manfaat yang diperoleh dari inovasi ini adalah dapat menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan lintas program dalam rangka penanganan kasus TB di Puskesmas dan juga menjadi upaya inovasi dalam kegiatan pencegahan dan penanganan kasus TB di wilayah Kabupaten Tangerang. Dampak dari adanya inovasi adalah inovasi Gaspol TB sebagai bentuk kolaborasi antar program di Puskesmas untuk membantu pencegahan dan penanganan TB. Salah satunya dengan melakukan kunjungan rumah pada pasien gizi buruk. Dalam kegiatan ini, kami melakukan edukasi kepada orang tua pasien gizi buruk mengenai penyakit TB yang dapat menjadi salah satu penyebab gizi buruk pada anak. Pada anak gizi buruk dilakukan pemeriksaan tes mantoup untuk mengetahui ada atau tidaknya infeksi TB. Jika ditemukan adanya gejala klinis yang mengarah ke infeksi TB dan hasil mantoup positif, maka pasien akan diberikan pengobatan TB. Pada orang tua anak gizi buruk juga dilakukan screening TB yaitu melalui pemeriksaan dahat, sputum dan jika dibutuhkan menggunakan pemeriksaan radiologis röntgen. Jika ditemukan adanya hasil pemeriksaan mengarah ke infeksi TBC maka pasien segera mendapatkan pengobatan.